Access granted. Alright, we're in business. Dalam mengusut kasus dugaan kebocoran data pemilih yang diperjualbelikan di website pasar gelap. Kebocoran data masyarakat di dunia maya berlangsung tanpa jeda. Rentetan informasi pribadi pengguna layanan seluler muncul di sebuah situs web. Miliaran data itu dijual sebesar 50.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 700 juta rupiah. Hacker Bjorka kembali berbuat ulah di jagat maya. Hacker Bjorka mengklaim membocorkan dokumen rahasia Presiden Joko Widodo serta dokumen rahasia Badan Intelijen Negara atau BIN. Jebol, jebol, jebol. Selalu aja begitu. Di era perkembangan teknologi seperti sekarang, internet menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat. Akan tetapi, internet juga membawa dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat. Salah satu dampak negatifnya adalah kejahatan cyber atau cybercrime, yaitu tindak kejahatan di internet yang dimana pelakunya dapat ditindak pidana sesuai UU ITE yang telah berlaku dan ditetapkan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan cybercrime dapat mudah terjadi. Yang pertama, akses internet yang tidak terbatas. Saat ini, internet dapat dengan mudah diakses oleh semua orang. Hal ini membuat orang mengakses segala sesuatu tanpa ada batasan sehingga mempermudah orang untuk melakukan tindak kejahatan. Selanjutnya yang kedua, kelalaian pengguna komputer. Tidak sedikit orang yang selalu memasukkan data-data penting ke internet. Hal ini dapat memberikan kemudahan bagi orang untuk melakukan tindak kejahatan. Yang ketiga, mudah dilakukan dengan resiko keamanan yang kecil dan tidak membutuhkan peralatan yang super canggih. Sebagaimana diketahui, internet merupakan sistem yang mudah digunakan tanpa memerlukan alat khusus. Selanjutnya yang terakhir, sistem keamanan jaringan yang lemah. Keamanan jaringan seringkali menjadi hal yang disepelekan, padahal lemahnya sistem keamanan jaringan menjadi celah besar bagi orang-orang berniat untuk melakukan tindak kejahatan. Cybercrime terdiri dari banyak jenisnya. Yang pertama ialah phishing. Phishing adalah kejahatan dari cybercrime dengan tujuan untuk mengelabui korban, yaitu untuk mendapatkan data penting dari si korban. Yang kedua ialah cyberbullying. Kegiatan ini ialah dengan penggunaan teknologi untuk menyakiti seseorang dan juga biasa dilakukan di platform daring online. Yang ketiga ialah hacking atau yang kita kenal dengan peretasan sistem atau peretasan jaringan. Tujuannya ini ialah untuk mendapatkan informasi dan juga menghancurkan infrastruktur digital. Yang keempat ialah cyber stalking. Kegiatan dari dunia maya ini dengan tujuan untuk menakut-nakuti seseorang. Contohnya ialah memberikan pesan-pesan teks yang menakutkan kepada seseorang. Yang terakhir ialah carding. Carding ini adalah kejahatan dalam dunia maya dengan melakukan pembobolan pada kartu kredit milik seseorang. Tujuannya ini untuk mendapatkan dan menggunakan uang dari milik seseorang. Cybercrime diatur dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 khususnya pada pasal 27 sampai 30 mengenai perbuatan yang dilarang. Kemudian terdapat jenis-jenis cyber security. Yang pertama adalah keamanan jaringan atau network security, merupakan upaya perlindungan pada jaringan internal yang biasanya dilakukan pada aset bisnis atau pengoptimalan jaringan internal. Contohnya adalah firewall, lalu VPN, kemudian ada pemutusan jaringan dan pemutusan akses. Yang kedua adalah keamanan cloud atau cloud security, merupakan upaya pengamanan pada data-data yang disebut cloud. Cloud sendiri merupakan layanan komputasi yang menyimpan data, database, server tanpa kita harus membeli sendiri data center. Kemudian contohnya adalah enkripsi, autentikasi dan otorisasi, pemantauan dan redaksi ancaman dan manajemen kunci. Yang terakhir adalah keamanan aplikasi atau application security, merupakan upaya peningkatan keamanan pada aplikasi yang biasanya sudah dilakukan sejak tahap desain dan pengembangan aplikasi tersebut. Contohnya adalah autentikasi dan otorisasi. Yang kedua, pembaharuan rutin dan pengelolaan rentang hidup. Yang ketiga adalah pembinaan keamanan. Yang terakhir adalah perlindungan terhadap serangan web. Cyber security merupakan penanganan dari kasus cybercrime. Di Indonesia sendiri memiliki badan untuk menangani kasus dari cybercrime, yaitu Basinas, Badan Cyber Nasional.
3 konsep mengenai cyber security, yaitu yang pertama kerahasiaan, integritas, dan yang ketiga adalah ketersediaan. Di Indonesia juga mengatur mengenai cyber security, yaitu pada peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019, mewajibkan bagi penyelenggara sistem elektronik untuk menyelenggarakan sistem secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Peraturan tersebut mengatur bahwa suatu sistem elektronik terdiri atas tenaga ahli, perangkat keras, perangkat lunak, serta tata kelola dan sistem pengamanan. Jadi saya tuh sebagai generasi muda, kita tuh menangani kasus cybercrime yang sekarang bermarakkan gimana sih? Sebagai generasi muda, kita harus memanfaatkan teknologi internet itu sebaik mungkin. Tetapi jangan berlebihan, karena jika kita menggunakan internet berlebihan, itu akan meningkatkan risiko bocornya data pribadi dan adanya kejahatan internet atau cybercrime. Oh, bener banget ya teman-teman. Jadi kita tuh harus melindungi data pribadi kita.